Ikhwati fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita diberikan pelajaran penting bahwasannya hujan yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya kebetulan keluar kota kemarin. Itu rata memang hujan itu. Bukan hanya Jakarta, tetapi di sekitaran Jakarta, bahkan di luar daerah. Itu rata sekali. Pelajaran penting bahwasanya hujan yang Allah turunkan itu dikaitkan dengan ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, Allah yang menurunkan air dari langit. Digerakkan awan itu dari lautan sampai ke Cidodol ini, nggak perlu pakai truk tangki air itu untuk turun airnya membasahi bumi di sini. Kalau pakai truk tangki itu butuh berapa ratus, berapa ribu truk untuk membasahi daerah sini saja. Ini memberi pelajaran kepada kita, air yang turun tidak bisa dihentikan, apalagi hanya dengan mangkok diputar-putar. Oh Pak, mangkok diputar-putar Pak. Biar berhenti hujannya. Manusia tidak punya kuasa untuk itu. Manusia diperintahkan untuk mampu mensyukuri apa yang Allah karuniakan. Maka kita mengucapkan dalam lisan kita, Allahumma sayyiban nafi'an. Berdoa agar apa yang Allah curahkan kepada kita menjadi nafi'an, bermanfaat. Bukan malah kemudian ngelempar bawang ke atas rumah, apalagi nyantolin celana dalam. Apalagi pakai pawang hujan tadi. Tidak punya kuasa kita. Turun. Lebat sekali. Kita lihat kalau kemarin dari sebelum subuh, bahkan dari malam harinya ya. Saya ada isi kajian di Bintaro, itu malamnya sudah hujan. Nah, kita disadarkan dengan hal demikian untuk bertakarrub kepada Allah. Jadi setiap peristiwa kepada umat Islam itu harus mampu menjadikan dirinya, hatinya itu lebih dekat kepada Allah. Karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Diturunkan air untuk kita. Ditumbuhkannya tumbuhan itu untuk kita. Hewan-hewan yang kemarin kita sembelih untuk kita. Tidak ada bagian sedikit pun yang kemudian kita berikan untuk Allah, tidak ada. Kita menyembelih hewan kurban kemarin karena ketaatan kita, kecintaan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah firmankan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Enggak sampai kepada Allah dagingnya, enggak butuh Rabb dengan kulit, daging, buntut, nggak ada. Wala dima'uha, bahkan mengucurnya darah itu nggak ada. Allah nggak butuh itu. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah karena kecintaan tadi, takwanya tadi itu. Jadi hewannya untuk kita manusia. Apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bukan untuk kita, Pak? Bulan yang sebesar itu, atau bahkan bintang-bintang yang terlihat kecil dari dunia kita ini, yang hakikatnya adalah ribuan kali lipat daripada bumi kita, itu untuk kita. Menjadi rasi, menjadi petunjuk bagi para nelayan. Ya Rabb. Semuanya untuk kita, manusia. Dan kewajiban manusia satu saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun kita manusia yang telah diberikan seluruhnya, semuanya untuk kita tadi itu, kita berkewajiban untuk beribadah. Selesai titik.
Maka manusia menjadi rugi apabila aktivitas hariannya tidak untuk beribadah. Apabila hanya menjadikan ibadah di masjid saja. Tapi di rumahnya nggak jadi ibadah. Tapi di jalanannya nggak menjadi ibadah. Tapi di kantornya tidak menjadi ibadah. Maka rugi dia. Karena seluruh aktivitas hidupnya untuk beribadah. Berkendaranya ya berarti beribadah. Berumah tangganya berarti beribadah. Jalan kaki dari rumahnya sampai ke rumah Allah ini beribadah. Pergi keluar rumahnya sampai dengan ke kantornya beribadah. Lalu bagaimana mungkin seorang muslim yang mengaku beribadah 24 jam dalam hidupnya, dia rusak ibadahnya dengan cacian, dengan perkataan kotor. Padahal kita faham konsep haji yang kita baca, fala rafas. Nggak boleh berkata kotor. Haji, Pak, nggak boleh berkata kotor. Ini malah kadang-kadang ada sikut, menyikut. Dulu itu ada caloknya. Kalau orang mau nyium Hajar Aswad itu ada caloknya. Pernah ngalamin apa ya? Ya kalau mau nyium Hajar Aswad tuh ada orang kita nih, orang Indonesia. Orang Indonesia itu kreatif. Ampun, di mana aja ada tuh caloknya buat nyium tuh Hajar Aswad itu. Habis dicium baru dan nagih lagi tuh uangnya. 200 real, 300 real. Masya Allah. Nah sekarang kagak bisa tuh calo-calo itu. Karena Ka'bah dijaga betul itu. Boro-boro sekarang kalau kita haji, kemarin kita lihat jamaah haji, atau nanti jamaah umrah, untuk cium Ka'bah itu ya nggak bisa sudah. Di masa pandemi ini nggak bisa. Itu nggak boleh menyikut. Hanya untuk mencium, untuk satu hal yang sunnah, dia merusak ibadah umrah atau hajinya. Nggak bisa. Nah, kita yang mampu menyadari bahwasannya semua aktivitas ibadah, lalu ada yang merusak ibadahnya dengan nilai ketidakikhlasan, bagaimana mungkin kita merusaknya lagi? Bagaimana mungkin kita harus merusaknya dengan perkataan kasar? Di televisi kita nonton, berapa orang berumah tangga harus saling membuka aibnya antara suami dan istri, padahal mengaku semuanya beribadah. Dari awal nikahnya udah saya terima nikahnya, baik kelebihannya dan kekurangannya, sudah dia terima. Saling buka aib. Sesama pengacara, saling buka aib. Sesama politisi, saling buka aib. Kan ibadah. Semuanya potensi hidup kita hanya untuk beribadah. Titik, selesai. Karena semuanya sudah Allah karuniakan, Allah berikan kepada kita. Apa yang tidak menjadi ibadah? Apa di atas muka bumi ini tidak menjadi ibadah? Makanya nikmat kita. Kita menjauhkan diri kita dari namanya maksiat, itu sudah beribadah. Sudah mendapatkan kebaikan. Sampai rumah nih Pak, ngopi kita itu. Mikir itu ya, tafakur itu, udah ibadah itu. Karena di saat yang sama kita punya potensi, bisa saja dia berbuat buruk, bisa saja dia melakukan maksiat, tapi dia jadikan hidupnya itu, pulang dari masjid itu, ternyata dia ngopi, duduk, ngobrol aja. Ngobrol dengan sesuatu yang bermanfaat, menjadi ibadah. Hidup kita dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Maka ketika kita ingin marah, wajib kita ingat, nah ini kita lagi ibadah. Masa kita merusak ibadah kita dengan marah? Ketika kita sedang emosi, wajib kita ingat, ini kita sedang ibadah di atas muka bumi. Nanti kalau mau emosi boleh, ketika di alam kubur, silakan tuh. Ditanya malaikat emosi, jawabnya boleh tuh, kalau berani. Di atas muka bumi. Maka ciri orang bertakwa yang diceritakan itu salah satunya adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mampu memaafkan manusia. Beribadah. Nah, bagian kitab yang kita sedang kaji, yang kita pelajari, Al-Adhkar ini adalah bagian mengikatkan diri kita dengan ibadah pada lafaz, lisan. Hati, lisan, perbuatan, kan begitu.
menyelaraskan semuanya berat. Karena bisa kita tersenyum walaupun kita sedang sedih berduka. Kebalikannya pun demikian. Bisa saja di hati yang saat sedang berbahagia kita menangis. Tampak itu sulit untuk mengekspresikan. Tapi hati Allah tahu. Nah, bab muqaddimah yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi pada kajian kita hari ini disebutkan tentang bab mukhtasar fi ahrufin mimma jaa fi fadli dzikril ghairu muqayyadin biwaqtin. Ada fadilah keutamaan zikir yang ghairu muqayyad biwaqtin. Zikir itu tidak terikat dengan waktu. Ghairu muqayyad biwaqtin. Bisa kapan saja. 24 jam dia aktivitas ibadahnya. Tidurnya kita ibadah nggak Pak? Tidur kita semalam itu ibadah nggak? Udah ibadah. Makanya kalau sekarang kajian subuh dia pengen ibadahnya 2. Dengerin ceramah sambil tidur. Karena tidur ibadah sama ceramah. Dengerin ceramah itu ibadah nggak Pak? Ibadah. Tidur? Ibadah. Jadi kalau dengerin ceramah sambil tidur, wah ibadahnya 2 kali kan. Ibadahnya 2 kali. Saya ibadah 2 kali. Soalnya tidurnya ibadah. Ya. Lelah badan kita. Apalagi puasa tuh ya. Tidurnya ibadah, mau puasa. Jadi saya bulan puasa tidur terus biar ibadahnya 2 kali. Nah, jangan sampai memahami demikian. Ya. Menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Ghairu muqayyadin biwaqtin. Dituliskan oleh Imam An-Nawawi, qala Allah Ta'ala wa li dzikrullahi akbar. Wa qala ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Wa qala ta'ala falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ayat-ayat yang tadi dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan kepada kita, ya, fadhkuruni adzkurkum. Yang zikir kepadaku kata Allah, maka aku akan mengingatnya. Jadi kalau kita berzikir pada Allah, bukan berarti Allah itu butuh untuk dipuji. Enggak. Ini ada orang mengatakan, wah agama Islam enggak perlu dibela. Islam itu kan udah tinggi. Allah kan yang maha menjaga. Udahlah tugas kita beribadah, nggak usah bela agama Islam. Ngaco. Justru kita membela agama Islam karena menjalankan perintah Allah. Justru kita membela agama Islam karena kebutuhan kita. Kita butuh sarana untuk dicatat oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Ini ada orang untuk memakmurkan masjid, dia bilang, ya saya kalau dibutuhkan saya juga siap bantu. Kok kalau saya dibutuhkan, yang butuh itu kita, sarananya. Bukan masjidnya yang butuh dia. Nggak butuh. Ketika kita membela agama Allah, membela nama Allah, membela nama Nabi Muhammad, itu kebutuhan kita. Bukan kemudian kalau saya dibutuhkan, saya siap bantu itu. Emang siapa kita? Kita dibutuhkan. Ini memakmurkan rumah Allah. Emang kita dibutuhkan? Enggak. Kita yang butuh sarananya. Mumpung, di situ dekat rumah saya ada rumah Allah. Saya bisa berbuat baik. Saya bisa menitipkan ide saya di sana. Ketika suatu saat wafat kita, berhenti nafas kita, tertutup mata kita, idenya masih tertancap dan masih mengalir pahalanya itu. Kitanya udah gak ada. Ini kajian hari Ahad ini udah ada 5 tahun Ustaz. Ada ya Ustaz? 5 tahun. Mungkin sudah ada yang telah tiada nih di antara kita yang ikut kajian ini. Tapi dia tercatat sebagai hambanya, diingat dia, oh dia duduknya di sini. Didoakan dia, berinfak dia.
Muslim itu kalau sudah menjadi kebiasaannya, walaupun dia tidak hadir, maka tercatat dia, Pak. Makanya indahnya orang sakit ketika dia sudah biasa datang ke masjid, malaikat tetap mencatat dirinya itu pergi ke masjid. Jadi sabar, indah banget. Jadi tetap sempurna dia tuh amalan-amalan. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikir kepadaku, kata Allah, aku akan mengingatmu. Jadi fungsi kita ini, kita yang punya kebutuhan untuk zikir kepada Allah. Jangan pernah menganggap bahwasanya Allah butuh dipuji. Allah butuh diakui eksistensinya. Tidak ada. Tidak ada kebutuhan Allah terhadap itu. Yang ada adalah kebutuhan kita untuk mampu mengakhiri hidup kita tercatat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita. Makanya salik orang mencari jalan kemarin yang kita kaji pada muqaddimah sebelumnya dituliskan oleh Imam An-Nawawi, yang pertama justru adalah bab yang paling penting an-niyah. Untuk khalis, tidak tercampur itu loh. Kan kemarin kita baca ya dari Ibnu Iyad itu, kalau orang masih terpengaruh karena makhluk, nah itu udah nilainya riya. Mau beribadah takut kelihatan manusia, jadi riya. Kita mau masukin uang nih, tutup tangan, biar nggak kelihatan. Berarti masih pengaruh sama orang, biar nggak kelihatan kata dia. Mau masukin uang nih, nggak ditutupin tangannya, nanti kelihatan sama orang. Kita dibilang sok dermawan, berarti masih pengaruh juga sama orang nih. Jadi kalau orang yang sudah khalis, nggak pengaruh dia. Mau dibilang sok dermawan, mau dibilang orang yang nggak pernah sedekah, nggak pengaruh. Udah pandangannya udah bukan pandangan manusia yang dia cari. Pandangan Rabb. Padahal menutup tangan kita itu hanyalah bagian ikhtiar supaya kita tidak menjadi jumawa, tidak menjadi sombong. Itu ikhtiar kita untuk menjaga keikhlasan kita. Tapi bukan berarti menutup tangan itu menjadi ikhlas. Menuliskan nama di masjid sumbangan hamba Allah bukan menandakan dia menjadi ikhlas. Saya mah kagak mau disebut. Bapak nyumbang berapa nih buat karpet? 10 juta. Tapi jangan nama saya. Hamba Allah aja. Apakah ketika dia menyebutkan nama hamba Allah berarti otomatis dia ikhlas, Pak? Belum tentu. Orang di belakang aja dia bilang, itu yang hamba Allah sebenarnya saya. Tapi saya kagak mau sebut-sebut namanya. Belum tentu. Nulis hamba Allah jadi ikhlas itu belum tentu. Menuliskan nama diri kita hamba Allah itu hanya bagian ikhtiar kita, usaha kita untuk menjaga keikhlasan. Ikhtiar. Tapi bisa nggak tergoda dia oleh syaitan itu ketika dia tuliskan namanya hamba Allah? Ya bisa. 5 tahun berlalu karpetnya diganti, dia bilang, ya Allah padahal dulu kita yang nyumbang. Sekarang padahal karpet belum terlalu jelek udah diganti. Dulu tuh kita tuh yang nyumbang tuh. Setengahnya 10 juta itu dulu saya tuh. Wah. 5 tahun, Pak. Butuh yang namanya usaha setan gangguin kita untuk merusak keikhlasan. 5 tahun dulu dia. 10 tahun ada. Ada yang enggak 10 tahun, 40 tahun. Pas mau mati baru dirusak keikhlasannya. Wah, susah. Fadhkuruni adzkurkum. Maka mengingat Allah itu kebutuhan kita untuk diingat oleh Allah pada kita. Mulia sekali manusia itu kalau sudah diingat sama Rabb. Apa yang dibutuhkan, minta. Makanya kemarin Arafah kita, itu fadilah keutamaannya luar biasa. Doa di saat Arafah. Kalau kita mencari 10 malam terakhir di bulan Ramadan, mana ini yang disebut Lailatul Qadar? Nah, kita masih mencari itu 10 hari itu. Tapi Arafah udah ditetapkan. Dikabulkan doanya itu. Yang puasa yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah.
Dihapuskan 1 tahun yang lampau dan yang akan datang. Puasanya. Masih ogah dia melaksanakan, kan kebangetan. Ini dikasih yang pasti. Kamu kalau nyari malam qadar, nyarinya itu belum pasti tuh. 21, 22, dia cari itu yang mana tuh. Ini yang udah pasti nih, Arafah. Maka langsung diingat sama Rabb. Dikabulkan sama Rabb. Wah, indah banget nih. Jadi zikir kita tidak lagi sekali-sekali adalah hanya untuk yang kita sebut Allah butuh pujian kita, enggak ada. Alhamdulillah itu bukan menunjukkan Allah itu butuh dengan pujian kita, enggak ada. Kalau kita enggak puji, Allah tetap Rabbul Alamin enggak, Pak? Tetap, enggak pengaruh. Kekuasaannya tidak berpengaruh. Jadi ini yang kita yang butuh. Maka disebutkan dalam ayat selanjutnya tadi, falaula annahu kana minal musabbihin, terhadap kisah Nabi Yunus, seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih, kata Allah Subhanahu wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka niscaya Yunus alaihissalam itu akan berada di dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Tasbihnya menyelamatkan dirinya, begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam perut, Pak, gelap, nggak ada lampu, nggak ada makanan. Makanya ikan yang disebutkan ini disebutkan adalah paus, bukan hiu. Kalau hiu udah surat. Dalam perut ikan yang diminta oleh Yunus alaihissalam bukannya tok-tok wow untuk keluar, enggak. Ya Allah, keluarin saya ya Allah, enggak begitu. Tapi zikirnya musabbihin, orang yang bertasbih. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya orang yang menzalimi diri sendiri. Kejebak di dalam perut, muji Allah. Oh, itu tingkatan Nabi, Pak. Kalau kita kejebak dalam lift, oh itu teriak-teriak, panik kita ya. Panik, saya aja pernah itu di salah satu tempat. Ya Allah, panik, Pak, di dalam lift itu. Apalagi banyak orang itu. Mau sok tenang juga kita khawatir, kita pencet-pencet itu. Apa yang membantu itu ya, Pak, yang ada suara itu. Emergency. Tolong, saya terjebak di lantai ini, saya terjebak di lantai ini, liftnya mati. Zikir kita udah gak karuan tuh. Tapi Nabi itu dalam perut ikan, diabadikan di dalam Al-Quran, bertasbih dia. Tasbih lagi begitu. Bukan lagi minta, ya Allah keluarin, ya Allah, enggak. Tasbih dia. Karenanya zikir-zikir ini disebutkan ghairu muqayyadin biwaqtin. Maka zikir-zikir ini adalah yang tidak perlu terikat dengan waktu. Kapan saja bisa dilakukan. Kapan saja kemudian bisa kita baca. Kapan saja kemudian kita bisa lafazkan. Inilah zikir-zikir kita kepada Allah. Dituliskan di sini dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Abdurrahman ibnu Sakhar. Kalau disebutkan namanya Abdurrahman ibnu Sakhar, itu berarti nama lainnya kita sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi namanya Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Ya. Apa hadis yang disampaikan Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Salah satu zikir yang tidak terikat dengan waktu, kapan saja bisa diucapkan, adalah kalimat yang diajarkan Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan derajat hadis adalah sahih. Kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan 'ala lisan. Amalin deh, Pak. Dua kalimat yang ringan oleh lisan.
Sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Ringan di lisan, ini redaksi Rasul ini canggih sekali ya. Menyeimbangkan antara pasangan itu. Malam, siang, begitu ya. Laki-laki, perempuan. Ringan oleh lisan, tapi berat di timbangan. Ini kalau bukan sastrawan asli, nggak bisa meredaksikan ini. Karena Rasul itu wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang diucapkan itu bukan kemauan dia saja, bukan. Tapi tuntunan bimbingan dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat yang kemudian ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Apa kalimatnya, Pak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang ngomongin bukan saya. Bukan kita nih, tapi yang menyampaikan ini Rasulullah yang al-amin, yang terpercaya. Kita kagak mau percaya juga, banget-banget. Nih kalimatnya. Sahih Bukhari. Di sini dituliskan dalam kitab Bukhari nomor 7563, di kitab Muslim 2694. Ini amalkan dalam keseharian kita. Subhanallah wa bihamdihi. Apa artinya tasbih di situ? Maha suci Allah. Jangan kebalik-balik nih Pak ya. Jadi kalau kita melihat ada kemusyrikan, maka lafaz yang diucapkan adalah tasbih. Maha suci Allah dari prasangkaan manusia. Tadi kita contohkan di awal ada orang pakai apa? Mangkok tadi itu ya. Kemudian begini-begini. Hehehe, kita ketawa doang. Subhanallah. Maha suci Allah. Dari prasangkaan manusia yang bisa katanya menahan air hujan. Subhanallah, dari prasangkaan manusia yang mengira bahwasanya hujan itu dikendalikan oleh manusia. Subhanallah. Makanya Al-Quran ketika cerita tentang Isa ibnu Maryam itu punya anak, dikatakan Subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Dari sangkaan manusia bahwasanya Allah itu punya anak. Jadi kalimat tasbih dibaca. Ketika kita melihat tadi kemaksiatan, kita melihat kemusyrikan. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Puji Allah. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ini berat di timbangan, Pak. Nggak tahu kita beratnya kayak apa. Tapi jelas kalimat ini dicintai oleh Allah. Berapa kali Ustaz baca ini? Terserah. Mau baca 1000 kali silakan. Angka-angka itu kan hanya untuk target ya. Tidak ada ketentuannya harus sekian. Nanti ada yang masyru', ini sekian kali, ini sekian kali. Ada hadis-hadis yang zikir secara masyru', ini sekian kali, ini sekian kali ada. Tapi untuk kalimat ini ghairu muqayyad biwaqtin, terserah. Berapapun, dimanapun, kapanpun, kecuali tempat-tempat yang tidak boleh kemarin ini sudah kita bahas. Hadis lainnya dari Sahih Muslim an Abi Dzar, ini sahabat Rasul namanya Abu Dzar. Radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang bisa juga nanti kita baca nih selain yang tadi, apa yang disampaikan dari Abu Dzar, qala li, berkata Nabi Muhammad SAW kepadaku, kata Abu Dzar, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ilallah. Maukah kamu aku beritahu perkataan yang dicintai oleh Allah? Yang nyintai ini Allah nih, bukan manusia. Jadi kalau mau kita kasih tahu, kamu mau nggak saya kasih tahu perkataan yang disukai banget sama istri kamu? Itu pasti kita cari, apaan tuh, perkataan apa tuh? Ini langsung Allah yang ngasih tahu.
Dari mulut Rasulullah SAW. Maukah engkau Abu Dzar, aku kasih tahu perkataan yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kamu ketemu sama Allah, menghadap Allah, ini perkataan dicintai sama Allah nih. Mau nggak? Cakep buat kan Pak? Bapak kalau saya tanya, Pak mau nggak saya kasih tahu Pak perkataan yang disenengin sama istri Bapak? Oh pasti ditanya kita, apaan tuh Pak? Apaan tuh Pak? Karena pengen tahu kita. Itu baru istri. Lah ini Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ahabbal kalami ilallah, sesungguhnya perkataan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdihi. Itu kalimatnya. Kita kadang-kadang tambah nih ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang tadi itu bagus. Tapi Rasul nyampein juga kepada Abu Dzar, nih ada perkataan yang paling dicintai Allah apa? Subhanallah wa bihamdihi. Saya baca lagi riwayat yang lain. Ini supaya memperkokoh kita. Ayul kalam afdol. Perkataan apa yang paling afdol, paling utama? Qala mastafallahu lil malaikat aw li ibadihi subhanallah wa bihamdihi. Ini hadis yang lain. Jadi kalimat ini kalimat yang luar biasa. Dua hadis ya. Kita pelajari pada pagi hari ini dua bacaan dulu. Yang lain, wa rawaina fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Sumarah ibnu Jundub, ada yang mengatakan bacanya Jundab, tapi masyhur adalah Jundub ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ila Allah taala arba'. Ada 4 perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadruku bi ayyihinna bada'ta. Jadi disebut ini namanya al-baqiyat as-salihat. Jadi kalau kita saya lagi baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, sekali-kali saya pengen baca juga yang lain. Ini disebutkan oleh Rasulullah 4 perkataan yang dicintai oleh Allah. Kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu perkataannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dari Ibnu Malik Al-Asy'ari mengatakan yang demikian maka akan memenuhi mizan timbangan Allah. Penuh seluas langit dan bumi. Ya. Banyak beberapa zikir lainnya, tetapi 2 hari ini yang kita pelajari, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu adalah perkataan yang ringan tapi berat di timbangan, dicintai oleh Allah, atau 4 perkataan yang dicintai oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah, setiap hari kita mungkin membacanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu seperti membebaskan budak, Pak. 4. Dah 2 tuh sering-sering kita baca. Lagi jalan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi nggak baca itu berarti baca yang lain tadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini hadisnya udah kita baca. Tinggal diamalin. Prinsipnya apa yang sudah kita pelajari penting untuk kita amalkan. Ibadah kita insya Allah akan jauh lebih baik apabila lisan kita terus terjaga untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sesi muqaddimah kali ini saya batasi pada 2 hadis, 2 zikir ini. Nanti kita kaji di lain waktu.